Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab BES 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah SAG, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMK Voktek 2 Kota Tangerang, Jalan Jaromiran, RT 01, RW 001, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Daljab BES 2 tahun 2023 di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dalam kesempatan ini, pada hari Selasa tanggal 28 November tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG Daljab BES 2 tahun 2023 dengan tema menghindari perkelahian antar pelajar, mengkonsumsi minuman keras dan narkoba, dengan subtema menghindari perkelahian antar pelajar pada siswa kelas 11 TKJ di SMK Voktek 2 Kota Tangerang. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam pembelajaran dilancarkan dan kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Ya, amin amin ya robbal alamin. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Bersiap. Siap. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini tentang bab menghindari perkelahian antar pelajar, sebelumnya kita ice breaking dulu ya, supaya kalian tetap semangat walaupun siang. Permainan kali ini kalian berdiri masing-masing. Coba kalian berdiri masing-masing dari kelompok masing-masing, berdiri di tempatnya. Berdiri di tempatnya, kalian berhadap-hadapan ya. Ikuti kata-kata ibu. Misalnya, ibu menyuruh kalian pegang dagu, kamu pegang dagu. Kemudian nanti terakhir kalian berebut pena, mengerti? Ya, ya oke ya. Kita mulai ya. Pegang mata. Siapa yang salah? Pegang kuping. Pegang pena. Sudah ya. Ice breaking yang kedua, ibu akan menyuruh salah satu dari kelompok kalian untuk mengingat apa yang di kertas ibu. Kemudian menyampaikan ke temannya tapi dengan cara tidak mengeluarkan suara. Nanti hasilnya apakah sama dengan teman yang dari awal ini, ya? Jangan bersuara. Ingetin dulu, ya. Nanti sebentar. Kamu. Ya, sudah ya, siap. Ibu kasih aba-aba sampai 3. 1, 2, 3, mulai. Ya. Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah?
Sudah. Ya, dari kelompok ini apa? Gua harus lunas bayar SPP. Gua harus lunas bayar SPP. Ini Lulus harus lunas bayar SPP. kamu? Ya, apa jawabannya yang benar? Lulus harus lunas SPP. Yang benar siapa yang benar dan kelompok mana yang benar? Ini adalah yang menang. Ya, ibu kasih ini. Ya, sudah ya? Oke. Sudah. Berarti dengarkan. Berarti kalian tidak konsentrasi. Ya, kita konsentrasi. Kita harus konsentrasi dalam pelajaran kita hari ini. Ya, tadi ada sebagian yang salah. Buah apa tadi itu? Ya, jadi harus ini harus benar ya jawabannya ya. Berarti kalian tidak konsentrasi. Ya, ikuti kata-kata ibu. Konsentrasi, konsentrasi, yes gitu ya. Terus kalau ibu bilang serius, seriuslah, ya gitu ya. 1, 2, 3. Konsentrasi, konsentrasi. Serius? Oke, silakan duduk. Ya, sudah semangat ya. Jadi kalian harus semangat dalam pelajaran hari ini, walaupun kita dalam keadaan jam siang. Ya, ibu akan mengabsen kalian sambil akan menanyakan materi pembahasan materi apa yang minggu yang lalu yang sudah ibu sampaikan ya. Misalnya ibu mengatakan Dwi harus menjawab materi apa yang kemarin ibu sudah sampaikan. Oke? Apip. Oke. Fakih. Muammar Ar-Rizki. Adik Bu, Ya. memenuhi janji. Oke ya, berarti kalian ingat, sudah ingat materi pembahasan minggu yang lalu. Ibu ingin mengetahui kemampuan awal kalian tentang menghindari perkelahian antar pelajar. Kalian pernah melihat perkelahian antar pelajar? Ya, di mana melihatnya? Di jalan, di sekolah, kemudian di mana lagi? Di masyarakat, di media sosial juga banyak. Ya, ibu ingin mengetahui apa sih pengertian perkelahian antar pelajar? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Pertengkaran yang terjadi beramai-ramai antara dua kelompok atau lebih. Ya, oke. Faktor apa saja yang menyebabkan perkelahian antar pelajar itu terjadi? Oke? Mungkin bisa dari faktor keluarga, faktor lingkungan temannya, dari faktor sekolah juga mungkin. Ya, oke. Kemudian dampak apa yang akan dirasakan setelah terjadi perkelahian antar pelajar? Dampaknya apa? Dampaknya itu bisa membuat kita celaka, pertama itu kan bahkan bisa membuat kita mati atau anak perkelahian. Oke ya, berarti kalian sudah paham itu apa perkelahian antar pelajar, karena sering terjadi ya, baik di media sosial atau terjadi dalam kehidupan nyata kita. Apakah kalian pernah mengalami perkelahian antar pelajar? Pernah? Ada yang pernah? Ada yang pernah dan ada yang tidak ya. Terus apakah kalian pernah menjadi korban perkelahian? Pernah. Pernahnya apa? Coba. Diapain kamu? Ditabok sama Ali. Iya Bu, Kemudian ya dengar, jika kalian mengalami seperti itu, apa sih yang kalian lakukan? Berusaha menghindari, mengabaikan dan melaporkan kepada penanggung jawab. Ya, coba satu-satu. Apa? Berusaha menghindari, mengabaikan dan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Ya, oke ya. Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran hari ini.
yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendefinisikan perkelahian antar pelajar, ikhtiar untuk cegah penyimpangan dan penerapan bagaimana caranya menghindari penyimpangan. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis tentang perkelahian antar pelajar menurut perspektif Islam secara tepat. Kemudian peserta didik juga dapat meyakini bahwa agama Islam menganjurkan untuk menghindari perkelahian antar pelajar atau merusak fasilitas umum ya, dengan sepenuh hati. Yang terakhir, yang keempat adalah peserta didik dapat membiasakan sikap taat aturan, peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta damai. Ya, itu yang sudah Ibu sebutkan tujuan pembelajaran nanti hari ini. Kalian dalam pembelajaran harus mempunyai karakter pelajar, profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis, inovatif, kreatif, kemudian berkebinekaan global. Ya, itulah karakter pelajar, profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Ibu akan menayangkan media sumber belajar. Kalian perhatikan dan kalian simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam seperti dalam bab 4 dengan judul menghindari akhlak mazmumah, perkelahian antar pelajar, mengkonsumsi minuman keras dan narkoba. Untuk minggu ini kita akan membahas perkelahian antar pelajar. Ini pertemuan 1. Kemudian konsumsi minuman keras dan narkoba selanjutnya akan kita lanjutkan. Dalam terjadinya perkelahian antar pelajar itu sangat beragam. Terkadang tidak ada faktor yang jelas yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Oke, sudah ya, materi sumber belajar kalian sudah perhatikan dan kalian simak. Kira-kira ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, minggu yang lalu Ibu sudah menyuruh ketua kelas kalian untuk membagi kelompok ya, dalam satu kelas menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok diberi nama apa? Beriman, kreatif, inovatif, dan kritis ya. Kalian tugasnya apa kemarin, minggu kemarin? Ya, membuat PPT. Jadi sekarang kalian per kelompok presentasi PPT masing-masing. Nanti ada sesi tanya jawab juga. Ya, silakan sekarang kelompok kritis ya. Nah, kelompok kritis perkenalkan dulu, kemudian silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atau kelompok kritis ingin menampilkan PPT tugas kami. Di sini sebelum kita mulai untuk tampilkan tugasnya, kita akan perkenalkan anggota kelompok. Di sini ada saya sebagai moderator Firda Fatiha dan Linta Nurul Kayanda, Agil Gayat, Muhammad Rizki, Kafi Mawana Sakir, Amar, dan Luita Dariani. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Ya, jadi untuk materi pada hari ini adalah tentang perkelahian antar pelajar. Sebelum itu, mari kita cari tahu dulu pengertian perkelahian antar pelajar. Jadi di sini sudah tertulis bentuk konflik atau kekerasan yang terjadi antara 2 orang atau lebih kelompok pelajar yang berasal dari sekolah yang berbeda. Perkelahian antar pelajar adalah bentuk penyakit sosial yang harus dihentikan penyebarannya di tengah masyarakat. Oke, sekian dari yang disampaikan. Selanjutnya, sebelum masuk ke sesi kesimpulan, kita akan memulai Q&A. Apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman?
Ayo, kira-kira siapa yang bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan dari kelompok apa namanya, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Deni Maulana dari kelompok inovatif. Saya ingin bertanya, apa yang kalian lakukan ketika bertemu sekelompok pelajar yang sedang berkelahi? Akan dibantu jawab oleh teman saya. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya kita menemukan sekelompok pelajar yang sedang berkelahi, ada baiknya kita menghindar agar diri kita sendiri tidak terkena imbasnya. Lalu kamu bisa melaporkannya kepada orang yang lebih dewasa dan orang yang bisa memisahkan mereka, begitu. Nah, cukup. Gimana? Cukup? Oke. Silakan ditutup. Kesimpulan, perkelahian antar pelajar merupakan suatu tindakan kriminal yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dilakukan dengan adanya serangan menyerang sehingga banyak merugikan diri sendiri ataupun masyarakat setempat. Oke. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Kelompok kreatif ya. Silakan kelompok beriman. Silakan kelompok beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas minggu lalu, yaitu perkelahian antar pelajar. Oke, materi pertama itu tentang perkelahian antar pelajar. Apa itu perkelahian antar pelajar? Itu merujuk pada konflik fisik atau verbal yang terjadi antara siswa atau pelajar di lingkungan sekolah atau pendidikan. Perkelahian semacam itu dapat melibatkan dua orang atau lebih terlibat pada fisik atau kata-kata verbal. Faktor yang mungkin menyebabkan perkelahian antar pelajar itu konflik personal atau pribadi. Sebelum kita sampai ke kesimpulan, apakah ada yang bertanya? Silakan, siapa? Ya, dari kelompok mana? Silakan. Nama saya Yunayu, saya dari kelompok kreatif. Saya ingin bertanya, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar pelajar? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab, yaitu ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua itu faktor eksternal. Faktor internal itu berupa gangguan kepribadian, masalah keluarga, dan masalah pribadi. Untuk faktor eksternal itu ada dari lingkungan sekolah seperti bullying, kekerasan di sekolah, atau usir ke temannya gitu. Yang kedua itu lingkungan keluarga, ya keluarga yang kurang harmonis gitu, yang kurang kasih sayang orang tua. Dan yang ketiga itu yang terakhir dari lingkungan masyarakat, seperti maraknya kekerasan di masyarakat, kurangnya kesadaran dari orang dewasa, dan pengaruh media massa yang negatif. Ya, silakan ditutup. Oke, di sini saya akan membaca kesimpulannya. Kesimpulannya itu, perkelahian antar pelajar itu adalah perbuatan yang buruk atau negatif. Maka dari itu kita jauhi perbuatan negatif tersebut. Terima kasih. Sudah ya, jadi kalian per kelompok sudah maju ya, per kelompok kalian sudah mempresentasikan dan kalian sudah sesi tanya jawab. Sebelum kita melangkah ke aktivitas lain, Ibu akan bertanya, coba dari kelompok kreatif, silakan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah dalam menjaga pergaulan itu memperhatikan pergaulan adalah salah satu tugas kita, dan akhlak juga termasuk, dan lagi-lagi juga tadi yang sudah saya ucapkan, Al-Quran juga bisa menjadi pedoman kita. Terima kasih. Ini dari kelompok ini, kelompok inovatif apa? Kesimpulan yang tadi kalian presentasikan. Pelajar harus berperilaku layaknya pelajar, seperti menaati peraturan sekolah, terus mengerjakan pekerjaan rumah di rumah, tidak di sekolah, dan melakukan hal-hal yang positif, menghindari perilaku yang tercela layaknya tawuran. Ya, oke ya. Kalian sudah memahami ya. Tadi Ibu sudah mendengarkan per kelompok kalian sudah mengutarakan kesimpulannya masing-masing. Ya. Jadi kesimpulannya perkelahian antar pelajar itu kalau bisa kita hindarkan ya. Kemudian faktor ya penyebab kenapa terjadinya perkelahian itu macam beragam ya faktornya. Bisa faktor apa? Ya, lingkungan, kemudian masyarakat, sekolah, faktor individu juga pengaruh tidak?
Bisa. Dampak dari perkelahian itu apa? Ya, dampaknya bisa merugikan orang lain. Oke, sebelum ini kalian tetap di kelompok masing-masing, kalian kerjakan TTS. TTS ini linknya sudah Ibu share ya. Silakan buka HP kalian masing-masing. Linknya kalian buka, kalian diskusikan per kelompok. Jadi kalian menjawab, cari jawaban TTS masing-masing per kelompok 3 ya. Sisanya itu ada 15 ya. Berarti sisanya tinggal 3 ini nanti kalian rebutan, sesi rebutan siapa yang mau mengisi ya. Silakan didiskusikan, cari jawaban dari TTS tersebut. Ya, oke. Dari kelompok beriman sudah siap jawabannya? Silakan maju ke depan, isi kelompok isi. Ya, silakan duduk, kita cek dulu. Kalian lihat di HP kalian. Nomor 1 itu pertanyaannya apa? Coba. Nomor 1 pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu sikap menghindari sikap asat. Ya, sikap menghindari sikap asat. Jawabannya apa? Rendah hati. Oke. Yang nomor 2 apa pertanyaannya? Memperpanjang umur dengan silaturahmi. Jawabannya. Ya, silaturahmi. Ya, silaturahmi itu adalah salah satu cara untuk memperpanjang usia. Ya. Kemudian nomor 3 apa? Jawabannya ria. Apa ininya pertanyaannya? Bersedekah supaya ingin dipuji. Ya, ria. Kira-kira kita boleh nggak kalau bersedekah supaya dipuji, supaya dianggap hebat? Tidak ya. Oke. Selanjutnya. Coba pertanyaan nomor 10 apa pertanyaannya? Menghabiskan uang untuk senang-senang. Ya, jawabannya apa? Ya, berpoya-poya. Boleh nggak dalam Islam berpoya-poya? Tidak. Itu namanya temannya siapa yang suka berpoya-poya berarti temannya setan. Ya. Berarti jawaban yang belum nomor 13, 14, 15 ya. Kalau nomor 13 siapa? Itu siapa yang duluan? Tadi dulu ya. Sabar, nanti dapat susu ya. Ya, oke. Jawaban nomor 13. Ulang. Gini aja. Sweet aja, sweet. 1, 2, 3. Berpoya-poya terdapat dalam Quran surat Al-Isra. Benar. Susu lagi ya. Oke. Sudah ya? Dengarkan. Berarti yang kelompok mana yang banyak dapat susu? Kelompok mana? Kelompok beriman ya. Beriman. Dapat susunya berapa? Coba lihat, Ibu lihat dapat susunya berapa? Ya, ini susunya berapa? Ini 1. Oke. Berarti
berarti ini yang jom ya. Jom. Oke. Dengarkan, berarti yang nilainya yang bagus yang ini kelompok beriman. Ya, oke. Selanjutnya Ibu akan menampilkan video motivasi, ya. Kalian perhatikan. Yang bisa memberi tanggapan, Ibu kasih Bukan hanya di susu. sekolah, tapi bahkan di tempat kerja. Bukan hanya ke yang muda, tapi ke siapapun juga. Dan kadang tanpa disadari, diri kitalah yang mungkin jadi pelakunya. Berawal hanya dari bercanda, lalu menjadi biasa, yang akhirnya membuat orang lain terluka. Maka dari itu, berhati-hatilah dalam perkataan atau tindakan. Karena jika salah, sebuah luka tidak akan sembuh begitu saja. Bagaikan sebuah paku yang menancap pada kayu, walaupun dicabut, bekasnya tetap ada. Setiap orang memiliki masa depan yang cerah dan indah. Tapi kadang, bullying bisa membuat semuanya musnah. Oke, tadi kalian sudah melihat ya video tentang apa ya tadi? Motivasi. Ibu akan bertanya tanggapan kalian setelah melihat tadi video motivasi. Silakan yang jawab, Ibu kasih reward. Ya, silakan Girang. Setelah saya melihat video tersebut, tanggapan saya adalah menjadikan saya lebih tahu bagaimana untuk menghadapi dan menyikapi pembulian tersebut atau perlakuan orang terhadap kita jadi lebih tahu dan lebih menyikapinya lebih gampang. Ya, oke. Tepuk tangan dulu dong. Nah, silakan. Oke, kalian sudah menjawab masing-masing. Sebelum Ibu tutup materi hari ini, kita akan menyimpulkan apa sih yang kita dapatkan dalam pelajaran hari ini. Siapa coba yang mau menjawab? Ya, Intan, silakan. Jadi, tentang apa yang kita pelajari hari ini, perkelahian pelajar adalah suatu konflik yang sebaiknya kita hindari. Apalagi kalau misalnya kita masih bersatu sebagai seorang pelajar, dikarenakan bukan hanya kita yang menanggung akibatnya, tapi bisa juga sekolah, guru, bahkan orang tua. Tidak sedikit para pelajar merugikan kedua orang tua mereka karena mereka mengalami cedera dan juga kematian yang membuat orang tua mereka sedih dan merasa sedih karena kehilangan mereka. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ya. Oke. Susunya. Ya. Jadi pelajaran hari ini, dengarkan. Pelajaran hari ini yang kita bisa ambil tentang bab menghindari perkelahian antar pelajar, ya. Dampak yang akan terjadi apa sih dampaknya? Apa dampaknya? Ya, bisa menyebabkan kematian. Ya, oke. Bisa menyebabkan kematian, bisa menyebabkan kesengsaraan. Terus bisa juga menyebabkan apa? Ya, cacat fisik bisa karena cedera, atau bisa juga bisa juga seperti itu. Kemudian hati kita menjadi was-was, tidak tenang. Ya, oke. Ibu ingin mengetahui sejauh mana kalian mengerti tentang materi yang tadi kita pelajari. Ya, silakan buka HP kalian masing-masing. Ya, ini link penilaian diri. Ya. Kamu isi link penilaian diri kalian. Ibu sudah nge-share juga di grup kelas ya. Nah, silakan kalian buka penilaian diri, soalnya ada 5.
Sudah? Oke, sudah. Ada yang belum? Sudah ya, soalnya ada 5 ya. Untuk penugasan temuan kedua, penugasannya yaitu kalian kerjakan penilaian pengetahuan. Linknya akan Ibu share di ketua kelas ya. Nanti kalian share juga di grup. Itu kalian isi penilaian pengetahuan. Kemudian minggu depan pertemuan kedua kita akan bahas setelah kalian sudah mengerjakan di rumah ya. Kita akan bahas soal yang kalian sudah kerjakan di rumah minggu depan ya. Jangan lupa kalian kerjakan di rumah. Linknya Ibu akan share di ketua kelas masing-masing. Oke, mungkin waktunya juga sudah habis. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu memberikan motivasi moral untuk kalian. Jadi kita dalam hidup ini kita harus bersikap apa? Yang pertama, tanggung jawab. Ya, tanggung jawab pada diri sendiri. Jika ada perkelahian, kita berusaha menghindari ya. Terus mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, mempergunakan waktu dengan hal-hal yang positif. Kalaupun misalnya ada yang berkelahi, kita berusaha hindari. Terus kalau kalian mungkin sebagai korban perkelahian atau terjadinya tawuran, usahakan abaikan. Ya. Setelah itu, kalau kalian melihat seperti itu, ada perkelahian antar pelajar, apa yang kamu lakukan? Ya, jadi kalian harus mempunyai sikap peduli sosial. Ya, peduli sosial, mengingatkan teman yang melakukan tawuran supaya tidak melakukan tawuran lagi. Terus taat aturan yang sudah ditentukan sama Allah, karena perkelahian itu adalah sangat dilarang oleh Allah. Sebagaimana Quran surat Al-Isra dan Quran surat Al-Hajj ayat 71 ya. Itu adalah tentang supaya kita tidak menghindari sesuatu perkelahian, karena perkelahian itu akan membuat kita itu adalah mempunyai sikap yang tidak baik dan akhirnya nanti akan dibalas sama Allah nanti di akhirat ya. Oke. Juga kita harus mempunyai cinta damai ya, cinta damai. Jadi kalau misalnya ini menolong teman, terus jangan membuat kericuhan, jangan membuat konflik yang sehingga terjadilah perkelahian. Jadi menjalin hubungan yang baik antara teman satu sekolah dengan atau teman di luar sekolah lain ya. Itulah pesan moral Ibu yang Ibu sampaikan. Tetap semangat belajar, tetap ulang pelajaran kalian di rumah. Dan apa minggu depan kita pembahasannya adalah membahas soal yang kalian kerjakan di rumah ya. Tetap semangat dan ulangi pelajarannya yang hari ini kita pelajari. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.